إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin, yaitu penjelasan seputar kesalahan-kesalahan kaum muslimin dalam salat-salat mereka, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abu Ubaidah Mashhur bin Hasan Al-Salman hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan yang terakhir kita masih di Al-Faslus Sadis, yaitu fasal yang ke-6, pembahasan tentang jima'u akhta'il musallina fi salatil jumu'ah, ya, kumpulan penjelasan kesalahan-kesalahan kaum muslimin dalam salat-salat Jumat mereka, wat tashdidu fi haqqi man tarakaha, dan bahayanya orang yang meninggalkan salat Jumu'ah. Ini sudah kita bahas beberapa subjudul, di antaranya yang pertama dari poin yang ke-54 itu takhallufu alafi min musyahidi kuratil qadam, ya, sengaja tidak ikut salat Jumat demi menonton sepak bola, dan ini dibahas cukup panjang lebar, dan ini tentu dosa besar, ya. Yang kedua adalah takhallufu harasil muluki wassalatin an salatil jumu'ah, yaitu juga kesalahan yang dilakukan oleh para penjaga kerajaan atau istana kerajaan atau orang-orang penting sampai dia tidak ikut salat Jumat. Yang berikutnya takhalluful arus, yaitu juga pengantin yang tidak salat Jumat dengan alasan sibuk walimahan. Dan kemudian at-takhallufu an salatil jumu'ati litanazzuh, ya, orang yang berjalan-jalan atau healing atau bertamasya sampai tidak melaksanakan salat Jumat. Nah, malam ini kita lanjutkan ke poin yang berikutnya, poin ke-58 atau poin kelima dari fasal yang ke-6 ini adalah jumlatun minal akhta'i tufawwitu ala ashabiha thawab al-jumu'ah, ya, sejumlah kesalahan-kesalahan kaum muslimin, ya, yang membuat atau mengakibatkan mereka tidak mendapatkan atau terlewat dari pahala sholat Jumat. Walaupun barangkali sholatnya sah, tapi pahalanya hilang, sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, ini di halaman 327, ya. Di kitab ada di halaman 327. Di situ saya membawakan satu subjudul, ya, yaitu jumlatun minal akhta'i tufawwitu ala ashabiha thawabal jumu'ah, sejumlah kesalahan-kesalahan kaum muslimin yang mereka lakukan sehingga mereka terlewatkan dari pahala sholat Jumat. Sebelum Syekh menjelaskan kesalahannya apa saja, beliau bawakan dulu beberapa hadis, ya, tepatnya ada 4 hadis. Yang pertama adalah
an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang bernama Aus bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala yaumal jumu'ati wagtasala wa bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Masyaallah. Jadi hadis yang pertama dari Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala yaumal jumu'ati wagtasal. Barang siapa yang membuat mandi pada hari Jumat dan dia sendiri mandi. Ghassala di sini menurut sebagian para ulama pensyarah hadis ini ya, bahwa ghassala itu membuat mandi pasangannya. Jadi di sini ada syariat untuk bergaul antara suami istri di hari Jumat. Wagtasal, sehingga dia sendiri juga mandi. Yang maksudnya si suami, ya, yang istri juga mandi juga, ya. Wa bakkara wabtakar, dan dia berusaha untuk berangkat di pagi hari. Wa masya wa lam yarkab, dan dia berjalan dari rumahnya ke masjid, ya, untuk salat Jumat itu. Wa lam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan apapun, artinya jalan kaki, ya. Wa dana minal imam, dan dia mendekat dari imam, artinya karena dia di pagi hari sudah berangkat sampai akhirnya dapat saf awal dan dekat posisinya nanti dengan imam. Wastama'a walam yalghu, dan sampai akhirnya dia mendengar khutbah imam, seorang khatib yang sekaligus imam itu. Walam yalghu, dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia, ya, seperti mainan kerikil atau menggeser batu dan yang sejenisnya. Maka kana lahu bikulli khutwatin ajru sanatin, maka dia itu mendapatkan pahala setiap langkahnya itu pahala selama 1 tahun. Pahala apa? Siyamiha wa qiyamiha, pahala puasa sunnah dan qiyamul lail. Insyaallah, setiap apanya? Langkahnya. Dan itu bukan pahala sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, tapi berapa? 1 tahun. Dan ini hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Nabi Dawud, dan yang lain-lain. Anda perhatikan, itu hadis yang pertama, ya. Ya, antum ingat-ingat, itu pahala orang yang melaksanakan sholat Jumat tapi dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Ya. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, ini hadisnya bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal jumu'ati waqafatil malaikatu ala babil masjid. Kita langsung artikan karena hadisnya agak panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hari Jumat itu, maksudnya ketika di hari Jumat itu malaikat, ya, dari pagi sudah berada di depan pintu masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat Jumu'ah. Ya, dan ini malaikat, ya, khusus, malaikat yang Allah tugaskan di depan pintu masjid untuk mencatat siapa yang pertama kali masuk masjid, atau siapa yang di awal-awal waktu sejak pagi masuk masjid. Apain mereka? Yaktubunal awwala fal awwal. Mereka mencatat siapa yang pertama kali masuk masjid. Al-awwal fal awwal, yang pertama dan berikutnya dan berikutnya. Ya, dan ini kata para ulama, malaikat ini bukan malaikat hafadhah, bukan malaikat yang berada di setiap kita, ada di kanan dan kiri yang menulis, bukan. Ini malaikat khusus mencatat siapa yang pertama kali masuk masjid untuk sholat Jumu'ah di hari Jumat.
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi badanah. Maka perumpamaan orang yang muhajir itu dengan tasydid di huruf jimnya adalah orang yang pertama kali berangkat sejak pagi. Ini yang namanya waktu tahjir. Tahjir itu waktu ba'da subuh. Bayangkan, mau sholat Jumat, berangkatnya kapan? Ba'da subuh. Ada nggak zaman sekarang yang begitu tuh? Ya. Kamathalil ladzi yuhdi badanah. Ini waktu-waktu awal. Jadi Nabi membagi 5 ya, membagi 5 waktu. Dari mulai habis subuh sampai nanti zuhur. Ya antum hitung saja, kalau dari jam 6 sampai jam 12 itu 12 jam, 6 jam berarti dibagi 5, ya 1 jaman itu ya. Itu bagaikan siapa? Bagaikan apa? Bagaikan orang yang bagaimana, yang beribadah apa? Kamathalil ladzi yuhdi badanah. Seperti orang yang berkurban seekor apa? Unta. Dan unta itu murah apa mahal? Mahal. Ya, yang paling murahnya itu ya 25-30 juta ya. Itu yang unta kecil. Thumma, kemudian di waktu yang berikutnya, kalladzi yuhdi baqarah. Seperti yang berkurban apa? Sapi, baqarah. Kemudian waktu yang ketiga, thumma kabshan. Seperti yang berkurban seekor kabsh. Kabsh itu apa? Kambing jantan. Kemudian yang keempat, thumma dajajatan. Seperti orang yang berkurban seekor apa? Dajaj. Apa dajaj itu? Ayam. Ya. Tapi kalau Idul Adha nggak boleh ya, korban ayam nggak boleh. Kemudian yang terakhir nomor 5 bahkan Nabi sebutkan thumma baydatan. Kemudian di waktu yang paling terakhir ini barangkali yang datang waktunya jam 11, jam setengah 12 itu ibarat berkurban sebutir telur. Lihat, dari yang nomor 1 apa tadi? Unta, sampai yang paling kecil apa tadi? Telur. Nah, faidha kharajal imam. Nah, kalau imam sudah mulai keluar, artinya naik mimbar, maka malaikat tadi tawau suhufahum. Mereka sudah menutup buku catatan itu. Yastami'una dzikra, dan mereka pun ikut duduk mendengarkan khutbah Jumat. Itu hadis ke-2 dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang derajat-derajat orang yang datang ke masjid dari pagi sampai mepet ke waktu Jumat, sampai akhirnya khatib naik mimbar. Yang ketiga, hadis yang ketiga, an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Ini juga hadis sahih di dalam Sahih Bukhari dan yang lain-lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa tatahhara bimastata'a min tuhrin, kemudian dia bersuci ya semaksimal mungkin ya dengan bersuci yang sangat baik, thumma dahana aw massa min tib, kemudian dia mengenakan minyak wangi, thumma raha, kemudian dia berangkat kemana? Ke masjid sholat Jumatnya. Falam yufarriq baina itsnain, dan dia ketika sampai masjid tidak melangkahi antara 2 orang ya, apalagi sampai melangkahi pundaknya atau geser-geser, minta digeser padahal datangnya terlambat ya. Lalu fasallama kutibalahu, lalu dia salat ya sebanyak yang Allah takdirkan, Allah tetapkan untuknya. Ini yang disebut dengan salat apa? Salat sunnah apa? Mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah atau tatawu'un mutlak, nanti akan dijelaskan. Dan ini satu-satunya salat sunnah mutlak yang dimaksud adalah ketika seseorang datang ke masjid masih lama waktunya sampai waktu Jumat, dia salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai khatib naik mimbar. Ini namanya salat apa tadi? Salat sunnah mutlaqah. Ma kutiba lahu, sebanyak yang Allah takdirkan untuknya. Ya. Jadi berapa rakaat aja udah. Ya. Thumma idza kharajal imam, kemudian kata Nabi SAW, apabila imam sudah keluar ya, artinya naik mimbar, lalu dia ansata, dia diam mendengarkan imam dengan baik, maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, akan diampuni dosa-dosanya
antara Jumat tersebut dengan Jumat yang berikutnya. Ini hadis ketiga. Dan satu lagi hadis yang terakhir, yang keempat yang dibawakan di kitab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang juga sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lain-lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghawta." Apabila kamu berkata kepada kawanmu yang di sampingmu pada hari Jumat, maksudnya ketika imam sedang khutbah, kamu bilang ansit, diam, begitu ya. Maksudnya untuk mendiamkan temannya yang ngobrol, nah dia sendiri yang ngomong diam, itu berarti faqad laghawta, ya, kamu telah berbuat sia-sia. Jadi kalau ada orang ngobrol, kitanya jangan ikutan apa? Pertama, jangan ikutan ngobrol. Yang kedua, jangan juga apa? Mendiamkan. Nah, ini dia ikutan juga namanya. Ikut apa? Ikut berisik juga. Ya, seperti itu. Berarti kata Nabi, faqad laghawta. Dalam riwayat yang lain, wa man lagha fala jum'atalah. Dan barang siapa yang berbuat sia-sia, maka dia tidak ada pahala Jumat baginya. Nah, 4 hadis tadi, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama itu hadis Aus bin Aus radhiyallahu anhu, dia dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lain-lain. Yang kedua hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim. Yang ketiga hadis Salman Al-Farisi dalam Sahih Bukhari. Dan yang barusan yang keempat hadis Abu Hurairah juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini empat-empatnya ini hadis dikatakan oleh Syekh anna li salatil jumu'ati thawaban 'aziman. Semua hadis tadi menunjukkan bahwasanya salat Jumat itu mengandung pahala yang besar. Faman awqa'aha bi syurutiha, sehingga barang siapa orang muslim laki-laki yang memenuhi atau menjalankan, melaksanakan apa-apa yang tadi dijelaskan dalam hadis yang 4 tadi itu, wa adabiha wa sunaniha, melaksanakan adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya, maka dia dapat apa saja? Dapat 4 hal. Yang pertama, yaitu bikulli khutwatin yamshiha min baitihi ilal masjid, setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah ke masjidnya itu ajru thiyami sanah, dia dapat pahala puasa 1 tahun, wa qiyamiha, dan qiyamul lailnya juga 1 tahun, bitamamiha wa kamaliha, dengan sempurna. Ya. Ini kan pahala yang luar biasa. Ini baru 1. Ini baru 1 hadis. Hadis yang kedua, thawabu man qaddama badana. Kalau dia berarti datang pagi, ya berarti dia seolah, tuh lihat, sudah dapat pahala siam di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Dia dapat pahala seperti orang yang apa? Menyembelih apa? Unta. Wahiyal wahidu minal ibil, dan itu seekor unta, baik jantan ataupun betina. Atau kalau dia agak telat dikit, berarti dapat seperti pahala orang berkurban apa? Sapi. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kambing. Yang keempat ayam. Dan yang paling minim apa tadi? Telur. Nah, kaum muslimin zaman sekarang itu telur aja nggak dapat. Telur saja tidak dapat pahala kurbannya. Telur gede apa kecil? Yang gede telur dinosaurus ya. Kalau telur puyuh, coba ya, gimana? Yang ketiga, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, ya, ghufranu dzunubihi, dia dapat pengampunan dosa-dosa. Al-waqi'atu minhu ila jumu'ati allati taliha, dosa-dosa yang Allah hapuskan sampai Jumat berikutnya. Dan bahkan dalam riwayat wa ziyadati thalathati ayyam, ditambah 3 hari, berarti 10 hari. Nah ini, dan tentunya dosa-dosa kecil ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan yang keempat, dapat apa? Kitabatul malaikah. Malaikat telah mencatatnya, itu berarti satu amal saleh. Satu amal saleh yang baik, apalagi kalau dia datang di awal waktu. Thawabu salatul jumu'ati lahu fi suhufihim. Yang ini, malaikat-malaikat ini mencatatnya satu amal saleh di buku-buku catatan mereka. Ya. Yang nanti kata para ulama, buku catatan khusus sholat Jumat itu digabungkan ke buku catatan yang dicatat oleh malaikat
yang setiap hari ada pada diri kita, yaitu malaikat yang sifatnya raqibun atid. Wa hadha thawabul azim wal fadlul jasim ya yafutu hadhihi al-ayyama katsiran minan nas. Nah, kata Syekh menulis kitab ya, Syekh masyhur hafizahullah, dan pahala yang begitu banyak dan besar ini itu terlewat begitu saja di hari ini ya, di akhir-akhir zaman ini, tidak didapatkan oleh mayoritas dan kebanyakan kaum muslimin. Sebabnya apa? Imma bisababi kasalihim, ya, ini sebabnya karena malasnya mereka, atau kalau tidak malas pun au jahlihim, karena jahil, ketidaktahuan mereka ini lebih mending daripada malas ya. Wa bu'dihim an sunnati nabiyihim, dan mereka jauh tidak mau mempelajari sunnah atau agama Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Wa yatamatsalu dzalika fil halati taliyah. Lalu baru setelah Syekh jelaskan 4 hadis tadi dan juga keutamaan-keutamaannya, lalu Syekh jelaskan bahwa itu bisa diperinci dalam beberapa kesalahan mereka berikut ini. Ya. Yang pertama, jadi ini poin ke-58 yang bagian 1, yaitu tarkut tabkiri li salatil jumu'ah. Kesalahan yang pertama sekali, mereka tidak bersegera berangkat untuk ke masjid melakukan salat Jumat. Ya. Padahal disebutkan yusannu tabkiru ila salatil jumu'ah, sangat disunnahkan, dianjurkan untuk bersegera berangkat sholat Jumat itu berdasarkan hadis yang pertama dan kedua yang tadi kita sudah jelaskan dari 4 hadis itu tadi ya, hadis Aus bin Aus dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa huwa mafad al-hadits tsalits aidan, dan itu juga hasil dari hadis yang keempat ya. Karena dia berarti kalau berangkatnya pagi, dia berarti bisa sholat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya. Dengan sabda Nabi yang berbunyi, fasallama kutiba lahu, dia bisa sholat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, Allah takdirkan untuknya. Sampai akhirnya keluar imam naik ke mimbar. Dan dia dengarkan dengan baik. Dan kebiasaan berangkat dari pagi di hari Jumat menuju masjid jami untuk melakukan sholat Jumat itu adalah kebiasaan para salafus salih. Disebutkan wa kanat hadhihi adatus salafis salih. Inilah kebiasaan para as-salafis salih. Wa alaihi tuhmalu italat ibn Umar as-salatu qabla al-jumu'ah. Ya, dan disinilah kita jadi faham athar dari Abdullah bin Umar yang beliau itu salat sunnah mutlaknya itu walaupun cuma 2 rakaat tapi panjang sekali. Ya, qabla al-jumu'ah, sebelum salat Jumat. Fa innahu tatawwu'un mutlak. Ini adalah salat sunnah mutlak. Jadi caranya bisa 2 macam, bisa 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tapi dengan khusyuk tentunya ya, bukan dengan ngebut. Seperti salat tarawihnya orang-orang di kampung, bukan. Tapi 2 rakaat yang khusyuk, atau kalau mau seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, yaitu 2 rakaat saja tapi lama sekali. Ya, sampai betul-betul imam keluar naik ke mimbar. Wa hadha huwal aula liman jaa ila Jumu'ah, dan inilah yang dilakukan oleh para salaf bagi yang datang menuju salat Jumat sejak awal, sejak pagi. An yashtagila bis salati hatta yakhrujal imam. Mereka sibuk melakukan salat sampai imam keluar dan menaiki mimbar. Kemudian wabayyan al-hadits al-awwal, dan hadis yang pertama tadi menunjukkan ya, yang orang berangkat dari pagi kemudian di setiap langkahnya Allah tuliskan ya pahala siam sunnah di siang hari dan qiyamul lail di malam harinya selama 1 tahun penuh. Ini menunjukkan annal bukura lil masjid syartun li husuli thawabil jumu'atit tam. Berarti syaratnya orang kalau mau dapat pahala sebanyak itu, dia harus berangkat ke masjidnya sejak pagi. Sejak pagi. Wa huwa anna lahu bi kulli khutwatin yamshiha thawaba siyami sanatin wa qiyamiha. Dengan demikian dia baru bisa mendapatkan setiap langkahnya itu
pahala siam di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Selama berapa lama? 1 tahun. Wa annal bukura yakunu bil masyi lil jumu'ah. Syarat yang kedua, dia baru dapat pahala sebanyak itu kalau dia berangkat dari rumah ke masjidnya jalan kaki. Karena dihitung khutwahnya. Khutwah, ya, setiap langkah kakinya. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau naik motor bagaimana? Apakah sebanyak kali dia ngegas motor? Ya. Kalau naik sepeda, apakah selama dia ngotel? Ya, wallahu alam. Yang jelas Allah Maha Tahu. Yang jelas yang Nabi sabdakan ini jalan apa? Jalan kaki. Itu baru dapat. Walihada bawwaba alaihi an-Nasa'i wal Baihaqi. Oleh karena itu Imam Nasai dan Imam Baihaqi dalam sunannya memberikan satu judul bab terhadap hadis tadi, babu fadlil masyi ila jumu'ah. Bab keutamaan jalan kaki berangkat sholat Jumat. Nah itu. Jadi bukan naik apa? Rukub. Rukub itu kendaraan apa saja. Kalau zaman dulu ya berarti kalau tidak unta apa? Kuda atau keledai. Kalau sekarang kan tidak naik kuda ya, tapi naik apa? Sepeda atau motor atau beca atau yang lain-lain. Nah itu ya ada pahalanya, tapi tidak yang dimaksud dalam hadis, yaitu berjalan kaki. Wa annal masya khairun minar rukub. Dan dari hadis tadi juga disimpulkan bahwasannya jalan kaki lebih baik daripada naik kendaraan. Ya, seperti itu. Khususan li salatil jumu'ati wal idain, terkhusus untuk dua jenis salat, salat Jumat dan salat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu sebaiknya berjalan kaki. Ya, kalau memang bisa dijangkau dengan jalan kaki gitu ya. Qala al-Imam Ahmad kama fi Masail Ibni. Al-Imam Ahmad ya berkata sebagaimana ditanya oleh putranya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, pertanyaan yang ke-472, di situ ditanya tentang lebih baik jalan kaki atau yakni naik kendaraan, maka kata Imam Ahmad, astahibbu an yadhhabu rajalatan ilal idaini wal jumu'ah. Ya, aku menganggap sunnah orang itu berangkat ke salat Id dan salat Jumat dengan cara berjalan kaki. Itu hukumnya sunnah. Wa annal mubakkira lil jumu'ati yusannu lahu an yadnu minal imam. Dan dalam hadis juga ya disimpulkan bahwa orang yang berangkat lebih pagi ini tentu bisa diharapkan dia lebih dekat posisinya dengan siapa? Imam, karena dia bisa duduk di shaf yang kemana? Keberapa? Yang pertama. Dan itu sebaik-baik shaf laki yang pertama. Wa thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada satu hadis yang cukup menarik, subhanallah, dari Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud, Mustadrak Al-Hakim dan yang lainnya, hadisnya sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah. Nabi SAW bersabda, "Uhduru adz-dzikra wadnu minal imam." Kalian segeralah hadiri az-dzikr. Dzikr itu adalah khutbah Jumat. Makanya khutbah itu pendapat yang dirajihkan oleh Syekh adalah mendengarkan khutbah itu wajib. Ya. Wadnu minal imam, dan kalian dekatlah posisi kalian dengan imam. Fa innar rajul la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannah wa in dakhalaha. Ini subhanallah. Karena seseorang kalau dia senantiasa la yazalu yataba'ad, yaitu bersantai-santai ya, berangkat ke salat Jumat itu santai, menjauh dari imam, akhirnya dapat shaf yang di belakang. Ya, hatta yu'akhkhar, sampai akhirnya di akhir dia duduknya. Ya. Nah, ini di surganya juga dia masuknya hatta yu'akhkhara fil jannah. Dia masuk surganya juga belakangan. Wa in dakhalaha, walaupun ya pada akhirnya dia masuk juga. Tapi masuknya apa? Diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau masuk apa? Surga. Jangan terlalu pede dulu ya. Masuk, saya mau pasti masuk. Aduh, pasti ya. Saya pastikan kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Wal bukuru lil jumu'ati min 'adati salafis salih. Dan sekali lagi, al-bukur yaitu berpagi-pagi ria ya, berangkat dari pagi, ini termasuk adat para salafus salih. Kebiasaan para salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in.
hatta qala Abu Syamah, sampai-sampai Al-Imam Abu Syamah, ya, beliau punya kitab namanya Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'i wal Hawadith. Jadi beliau di situ sebutkan ya perkara-perkara bid'ah. Ya, ini dimulai sejak kapan? Ya, yang wajib kita ingkari bid'ah ini. Apa kata beliau? Al-Imam Abu Syamah rahimahullah katakan, wa kana yara fil qarnil awwali ba'da tulu'il fajri. Ya. Wa kana yura fil qarnil awwali ba'da tulu'il fajri at-turuqati mamlu'atan minan nas. Terlihat di generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat dan sebagian para tabi'in, itu mereka ba'da tulu'il fajri, di hari Jumat setelah terbit fajar itu, setelah subuh, at-turuqatu mamlu'atun minan nas, itu jalan-jalan menuju masjid penuh kaum muslimin yang mau pada berangkat sholat apa? Jumat. Berangkatnya kapan tadi? Ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar. Ya. Yamshuna fis suruj, mereka bahkan masih ada yang membawa as-suruj. Suruj itu jamak dari siraj. Siraj itu obor atau lampu pelita. Karena masih apa? Gelap. Tuh, sholat Jumatnya kapan, berangkatnya kapan? Coba antum bisa bayangkan. Wa yazdahimuna fiha ilal jami', dan mereka berdesak-desakan ya menuju jami'. Jami' itu masjid, ya, masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat Jumat. Dan bahkan ke ayyamil Id, bahkan seolah itu hari Id. Karena memang Jumat itu hari Id pekanan, ikhwan akhwat fillah. Hari Id setiap pekan ada, yaitu hari apa? Jumat. Hatta indarasa dalik. Dan itu terus berjalan hanya di generasi awal, ya, generasi abad pertama dan kedua, sekitar di zaman sahabat dan tabi'in sebagian, sampai hilang, sampai akhirnya lenyap kebiasaan sunnah ini. Faqila, maka sejak itulah dikatakan oleh para ulama, awwalu bid'atin uhditsat fil Islam. Inilah bid'ah pertama ya dalam Islam, artinya bid'ah tidak segera berangkat sholat Jumat di pagi hari. Jadi sekarang ini bid'ah melulu, ya. Orang nggak pada berangkat sholat Jumatnya kapan? Tidak di pagi hari, tapi di siang hari, itu ternyata bid'ah menurut para ulama di masa itu. Yaitu apa? Tarkul bukuri ilal jami'. Mereka meninggalkan berangkat di pagi hari menuju masjid jami' untuk sholat Jumat. Ya. Kita kan menganggapnya bukan bid'ah, ya, biasa saja. Kecuali kalau memang imam, atau khatib itu memang ada aturannya, ya, dia memang disyariatkan keluar, ya, menuju mimbar itu ya pada saat zawal, ya, pada saat waktu matahari sudah tergelincir, seperti itu. Tapi kalau jamaah, maka ini disunnahkannya sejak kapan tadi berangkatnya? Pagi, sejak pagi ba'da subuh. Dan memang ada khilaf ulama dalam hal ini, ya. Ada satu perkataan Imam Malik yang di situ beliau mengatakan bahwa berangkat pagi-pagi sholat Jumat itu tidak disunahkan. Tapi ini dibantah oleh banyak ulama, di antaranya oleh Imam Syafi'i sendiri muridnya, di antaranya juga oleh Ibnul Qayyim. Ya, kita baca ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Di situ Ibnul Qayyim mengatakan, ya, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, walau bakkara ilaiha ba'da al-fajri wa qabla tulu'i syamsi kana hasanan. Bahkan seandainya seorang muslim habis sholat subuh langsung dia di masjid itu aja, nggak pulang dulu, ya, maka itu baik. Dan ini banyak dilakukan sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi masih ada yang seperti itu, dan cukup banyak juga. Jadi hari Jumat habis sholat subuh itu mereka nggak pada apa? Pulang. Masya Allah, tetap duduk di situ baca Quran, sholat
sunnah mutlak, salat duha dan seterusnya sampai Jumatan. Masya Allah. Ini perkataan Imam Syafi'i. Sedikit lagi. Wa dzakara al-Athram qala qila li Ahmad bin Hanbal. Al-Imam al-Athram muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad ditanya, kana Malik bin Anas yaqul, ya, bagaimana Imam Ahmad, Malik bin Anas, Imam Malik yang sebelumnya itu pernah mengatakan, la yanbaghi tahjir yaumal jumu'ati bakiran, ya, tidak dianjurkan untuk berpagi-pagi ria pada hari Jumat itu berangkat sholat Jumat. Lalu apa dibantah oleh Imam Ahmad? Faqala hadza khilafu haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ini menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah masuk salat Isya, silakan muadzin kumandangkan adzan Isya terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit setelah itu ya. Tafadhal, barakallahu fiikum. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول
Baik, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya sedikit penjelasan dari Syekh tentang kebiasaan para as-salafus salih yang mereka berangkat menuju salat Jumat bahkan sejak pagi ya, ba'da tulu'il fajr, setelah tulu'il syams ya, setelah subuh, sebelum terbit matahari. Dan ini adalah kata Imam Syafi'i, kana hasanan ya, satu perbuatan yang baik, yang bagus, karena juga kata Imam Ahmad ya, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Masyhur simpulkan kembali, fa yustahabbu tabkir ilal jumu'ati awalan nahar. Dari sini maka dianjurkan, disunnahkan ya, berangkat di pagi hari menuju salat Jumat itu ya, ke masjid. Apalagi ada waktu-waktu yang tadi di hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah sudah jelaskan waktunya ya, dan juga kadar-kadar pahalanya yang luar biasa. Yang pertama ada 5 tingkatan ya, berkurban unta, sapi, kemudian yang ketiga kambing, yang keempat ayam, baru yang paling terakhir itu telur ya. Ditambah lagi ada athar dari sebagian salaf ya, yaitu dari sahabat yang masyhur dengan banyak atharnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan, wa kana salafus salih yu'atibuna anfusahum inda tarkihim at-tabkir. Dan para salafus salih itu sangat ya menyesal dan sangat menyalahi diri mereka sendiri kalau mereka ternyata agak terlambat saja sedikit, atau qusurahum fi, atau mereka kurang memperhatikan masalah ini, jadi agak siangan sedikit aja mereka itu sudah begitu menyesalnya. Kita bisa lihat ya bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengalami itu. Ini atharnya ada di Sunan Ibnu Majah dan Sunan Al-Baihaqi. Disebutkan, dakhala Ibnu Mas'udin bukratan, suatu hari Abdullah bin Mas'ud di hari Jumat itu sudah berangkat padahal dari pagi. Fara'a thalathata nafar qad sabaquhu bil bukur. Lalu ketika sampai masjid, beliau mendapati di dalam masjid sudah ada 3 orang. Padahal baru berapa? 3 orang saja. Qad sabaquhu, mendahului Abdullah bin Mas'ud, lebih awal, datangnya lebih pagi. Apa yang terjadi? Fadhamma lidhalik, dia itu sangat menyesal dan sedih sekali. Wa ja'ala yaqulu li nafsihi mu'atiban iyyah, dan dia menyalahkan dirinya sambil mengatakan, rabi' arba'ah wa ma rabi' arba'atin bi ba'id. Ini saya ya ranking 4 dari 4 orang ya, dan itulah yang terjadi pada diri saya. Padahal cuman berapa orang tadi yang sebelumnya? 3, tapi kan yang keempat ini dapat apa ini ya, dapat ayam, dapat apa? Jadi menyesal sekali. Ini beliau menghitungnya seperti itu. Ada juga memang ulama yang menghitungnya per jam tadi ya, sesuai dengan sa'ah falakiyah. Jadi yang 6 itu dibagi 5 ada. Jadi kalau masih jam 7 masih ranking 1 lah, walaupun sudah orang keberapa ya. Nanti dari jam 7 sampai jam 8 atau setengah 9 berarti sapi. Jam 9 sampai 10 kambing, 10-11 ayam, 11-12 baru telur. Imam udah naik nggak dapat apa-apa ya, seperti itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud nggak begitu ngitungnya. Beliau menghitungnya, saya ini udah orang keempat, sebelum saya sudah ada berapa? 3. Terus dia menyesali sekali. Maka dikatakan, fahadha halu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa man huwa. Inilah kondisi Abdullah bin Mas'ud, padahal kita tahu siapa beliau. Sahabiyun jalil ya, sahabat yang mulia. Yu'atibu nafsahu li sabqi thalathatin fit tabkiril jum'ati iyyah. Hanya gara-gara ada 3 orang yang berangkat sebelumnya,
sudah ada di dalam masjid sebelumnya. Fama baluka fi katsirin min qaumina. Terus coba kita cek ya bagaimana dengan diri kita dan orang-orang sekitar kita sekarang. Illa man rahimallahu ta'ala, kecuali orang yang Allah berikan rahmat. La ya'tuna illa wal imamu 'alal mimbar. Mereka tidak datang ke masjid salat Jumat melainkan imam sudah ceramah di mimbar. Bal ya'ti ba'dhum ma'as salah aw qubailha biqalil. Atau bahkan sengaja di antara mereka nunggu qomat ya sebelum salat. Jadi tidak mendengarkan apa? Khutbah. Dosa itu. Waqad akhbara Nabi SAW, padahal Nabi SAW sudah bersabda tadi di hadis yang sebelumnya, idza kharajal imamu tawaw ay al malaika suhufahu. Apabila imam keluar, apabila imam naik mimbar, maka malaikat-malaikat pencatat yang di pintu-pintu masjid itu tawaw suhufahum, sudah menutup, melipat buku-buku catatan mereka, dan malaikat-malaikat itu pun yastami'una dzikra, yang ikut mendengarkan khutbah. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim, fa idza jalasa al-imamu tawaw bis-suhuf wa ja'u yastami'una dzikr. Dan apabila imam sudah duduk ya dalam satu riwayat, maka mereka buku catatan tadi ya waja'u, dan mereka ikut duduk mendengarkan dzikir, yaitu khutbah. Nah itulah ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini baru satu ya, ini baru satu kesalahan yang kaum muslimin banyak sekali melakukannya, dan mereka terlewatkan, terluputkan, yaitu tidak segera melakukan. Mungkin karena berbeda kebiasaannya zaman sekarang, orang pada kerja ya, berdagang, laut, ke sawah, seterusnya dan seterusnya. Memang hari libur kita bukan hari apa? Diganti juga hari Jumat misalnya liburnya. Apa mau begini berangkat dari pagi? Ya bisa atau tidak ya, wallahu a'lam juga. Ya wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai situ dulu untuk pertemuan kita malam ini, dan berikutnya baru kekeliruan yang lainnya. Yang ini juga melewatkan banyaknya pahala, yaitu tidak mandi, tidak berhias, tidak pakai minyak wangi, tidak pakai siwak dan seterusnya. Ini melewatkan banyak pahala ya, nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah di hari Selasa malam Rabu pekan pertama ya insyaallah. Baik, sampai sini ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada segala kurang mohon maaf, dan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita salat Isya.